Ya, harus digarisbawahi bahwa memang orang-orang Eropa mendapatkan banyak sekali tambahan kaum muslimin, tetapi itu bukan dari mualaf, itu dari imigran. Katakanlah misalkan di Belanda, di Amsterdamnya itu ada sampai 10-15% kaum muslimin, ada iya memang, tapi itu dari imigran gitu ya. Kemudian di Prancis itu ada sekitar 10% kaum muslimin, yaitu imigran kebanyakannya, bukan gelombang mualaf besar-besaran berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk Islam dan sebagainya. Ya ada yang seperti itu, tetapi tidak signifikan gitu. Nah, jadi justru kita harus berpikir hal yang sebaliknya. Kenapa banyak kaum muslimin yang imigran, yang imigrasi ke negara-negara Eropa? Kan coba Baraya, perspektifnya tolong dibenarkan gitu ya, tolong dibenerin, jangan menggunakan tendensi apapun, biar kita bisa mengetahui masalahnya, dan kedepannya semoga kita bisa menemukan solusinya. Bahwa Islamophobia di Barat, di Amerika Serikat terjadi, itu bukan gara-gara kosong gak ada apa-apa tiba-tiba mereka melakukan sesuatu, ada latar belakangnya. Coba kita runut dari hal yang sangat sederhana. Kenapa banyak kaum muslimin yang melakukan migrasi ke Eropa dan kemudian menetap di sana, di Amerika Serikat dan sebagainya? Kenapa coba? Karena negara-negara Timur Tengah, negara Islam umumnya adalah negara yang penuh dengan konflik, penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan ketidakbenaran dalam pemerintahan. Kan begitu. Kita mulai dari yang paling mencolok, yaitu perang. Timur Tengah itu kaya akan peperangan. Iran versus Irak pernah terjadi, Irak versus Kuwait pernah terjadi, Arab Saudi ribut sama Iran pernah terjadi, Arab Saudi ribut sama Qatar pernah terjadi, Mesir berantem antara rakyat dengan pemerintahnya, Libya berantem antara rakyat dengan pemerintahnya, kemudian Israel Palestina kita tidak bisa lupakan, kemudian di Yaman kemarin ada bentrokan, Hizbullah ngelawan Lebanon itu pernah terjadi. Jadi ada banyak kekerasan, ada banyak perang di negara-negara yang mayoritas muslim, dan orang-orang yang ada di sana wajar kalau mereka misalkan melarikan diri ke negara-negara Eropa yang subur, yang makmur, yang perekonomiannya bagus, yang pejabat-pejabatnya jujur. Kita harus akui itu. Mereka pindah ke sebuah negara yang besar, yang maju, yang sudah tidak lagi memiliki masalah dengan penduduknya sendiri. Kan begitu. Itu sekali lagi ya, ini pasti akan sangat menyakitkan. Mungkin saya akan dibully habis-habisan, tapi ini faktanya. Baraya harus mulai menganalisisnya dari situ. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Imigran-imigran yang berasal dari negara berkembang yang rawan konflik itu, ketika mereka datang ke sebuah negara yang mapan, mereka belum akan mampu menyesuaikan diri dengan budaya, dengan tradisi, dengan kebiasaannya. Akhirnya apa? Cek datanya Baraya secara jujur. Muslim-muslim imigran yang datang ke Eropa itu menambah angka kriminalitas 2 kali lipat lebih banyak sejak imigran-imigran itu diterima. Kenapa seperti itu? Tidak hanya melulu gara-gara agamanya, tapi juga ada banyak sekali variabel. Bahwa mereka latarnya adalah latar negara-negara konflik, bahwa mereka adalah orang-orang yang miskin, bahwa mereka tidak terdidik, bahwa mereka misalkan tidak sesuai dengan tradisi orang-orang barat dan sebagainya. Ada banyak sekali alasan, tetapi yang jelas bahwa faktanya, ini fakta kerasnya, bahwa kriminalitas meningkat, kekerasan meningkat di negara-negara Eropa gara-gara banyak imigran dari kaum muslimin. Kan gitu. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan Islamophobia meningkat di Eropa. Kan begitu rumusannya. Nah, kenapa kita harus mengambil perspektif dari sini? Ya, agar kita bisa introspeksi dan bisa memperbaiki diri, daripada kita berpikir bahwa setiap apa yang terjadi di dunia ini yang menimpa kaum muslimin pasti yang salahnya adalah pihak lain gitu. Kan kebiasaan kita untuk menenangkan jiwa kita, untuk menenteramkan hati kita, maka kita itu cari-cari kambing hitam. Setiap ada kekalahan dan kelemahan kita salahkan, itu Amerika Serikat, itu media-media barat, itu dan sebagainya. Itulah yang akhirnya membuat kita tidak mau introspeksi dan tidak mau menemukan masalahnya, dan akhirnya kita tidak bisa menemukan solusinya apa. Ya masalahnya aja kita ingkari gitu kan. Misalkan ginilah Baraya, dalam doktrin Islam itu kaum muslimin itu tidak bisa dikalahkan sama kaum yang lain. Satu-satunya yang bisa mengalahkan mereka itu adalah diri mereka sendiri. Itu janji di dalam Quran, itu janji Tuhan itu seperti itu. Makanya kalau misalkan sekarang kaum muslimin itu ada Islamophobia, dilecehkan di mana-mana, dihancurkan, kemudian memang kalah, nah itu bukan kalah sama orang asing, tapi gara-gara mereka sendiri tidak mau introspeksi. Itu akui saja dari situ, agar kita bisa memperbaiki diri. Nah, si ustadz yang tadi itu yang mengatakan bahwa kaum orang-orang Eropa berduyun-duyun masuk Islam, sehingga tahun sekian insya Allah akan islamisasi berhasil dan sebagainya, itu kenapa banyak yang melakukan seperti itu? Karena kenapa mereka berani memanipulasi data gitu.
Ya sebenarnya bukan memanipulasi data, sebenarnya mereka berusaha untuk menenangkan jiwa mereka. Mereka itu nggak mau berjihad. Kan kalau misalkan ya, kaum muslimin sekarang itu lemah, kaum muslimin itu sekarang menjadi masalah di sana. Nah itu kan ladang kita untuk berjihad, untuk memperbaiki diri, memperbaiki kawan-kawan kita.